Sobat TC-TC, berjumpa lagi dengan Rotasi, ruang obrolan TC-TC. Ngobrol asik, dapat inspirasi. Bareng aku, Sofia Nur Aziza, mahasiswi STIE Taman Siswa Banjarnegara, sekaligus sebagai konsultan pendidikan di Tambara Consulting and Training Center. Nah, seperti biasa, hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa spesial. Beliau adalah representasi anak muda Jawa Tengah yang gak cuma berprestasi secara akademik, tapi juga punya misi untuk menjaga akar budaya kita. Langsung saja, sudah hadir bersama kita Duta Bahasa Jawa Tengah 2025, Kak Rahma Ade. Halo Kak Rahma. Halo Kak Sofia, salam kenal. Oke, terima kasih sudah hadir untuk menyempatkan untuk podcast bersama kita. Oke, baik. Nah, boleh dong Kak perkenalkan diri Kak Sobat TC-TC di rumah terlebih dahulu. Iya, boleh Kak Sofia, terima kasih atas kesempatannya. Ini izin aku buka pakai pantun boleh? Boleh. Iya. Jalan-jalan membeli dasi, Cakep. pulangnya ketemu bupati. Cakep. Senang sekali bisa hadir di Rotasi. Cakep. Salam hangat untuk semuanya di sini. Cakep. Oke, terima kasih Kak Rahma. Di sini aku izin kenalan berarti ya Kak ya. Ya, betul. Halo sobat semuanya, perkenalkan saya Rahma Ade Triana, kerap disapa Rahma. Saya merupakan Duta Bahasa Provinsi Jawa Tengah tahun 2025. Oke, nah langsung aja ya Kak, mungkin kita mulai ngobrol karena Sobat TC-TC pastinya udah nggak sabar mau denger cerita dari Kak Rahma gitu ya. Nah sebelumnya aku mau ngucapin selamat dulu nih buat Kak Rahma yang tahun 2025 kemarin sudah berhasil menjadi Duta Bahasa Jawa Tengah. Selamat Kak Rahma. Terima kasih Kak Sofia. Oke, nah seperti yang kita tahu ya Kak, kalau menjadi Duta Bahasa Jawa Tengah 2025 itu termasuk prestasi yang luar biasa besar gitu ya, keren banget. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kenapa sih Kak Rahma itu lebih memilih mengikuti ajang pemilihan Duta Bahasa sebagai fokus utama dibandingkan dengan duta yang lainnya seperti itu? Oh iya, terima kasih Kak Sofia atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya semua itu berangkat dari ketertarikan ya Kak. Dan kebetulan ketertarikan saya terhadap bahasa itu lahir dari latar belakang saya, latar belakang pendidikan khususnya karena saya merupakan mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Tapi lebih dari itu, sebenarnya banyak juga beberapa pengalaman yang linear juga khususnya dalam bidang kebahasaan dan juga literasi. Karena apabila ngomongin literasi tuh nggak jauh-jauh sama bahasa. Betul, gitu ya Kak banget, ya. Kak. Nah, singkat cerita dulu sebenarnya saya pernah ada sebuah program pengabdian yang didanai langsung oleh Kementerian Pendidikan namanya PKMPM saat itu. Nah, kami mengembangkan metode literasi di suatu omah baca Nurmizan untuk meningkatkan literasi berbasis gizi di sana. Nah, yang menarik di sana adalah pendiri dari omah baca tersebut mengatakan bahwasanya banyak orang yang bilang kalau misalkan literasi anak-anak di Indonesia itu rendah dengan berbagai pemaparan angka, data, statistik, dan lain sebagainya. Tapi sedikit dari mereka yang mempertanyakan kenapa itu bisa terjadi dan sedikit dari mereka yang mengkritisi apakah ketersediaan buku di sana itu benar-benar sudah mencukupi mereka atau belum gitu. Nah, berangkat dari situ kami mengembangkan suatu program di mana teman-teman anak-anak itu bisa mengembangkan literasi dan program itu juga masih berjalan sampai sekarang namanya Lapak Baca di Kota Magelang ya. Jadi apabila hari Minggu pagi itu anak-anak bisa membaca bersama di situ dan saya melihat fenomena yang begitu menakjubkan ketika melihat anak-anak ternyata literasi mereka keminatannya gitu ya masih tetap terasa juga. Dan saya juga senang banget karena di Banjarnegara juga ada Lapak Baca seperti itu setiap hari Minggu ya Kak ya. Oke, jadi latar belakang dari Kak Rahma sendiri karena sudah dekat dengan dunia bahasa dan juga literasi gitu ya, serta pengalaman yang sudah banyak dilalui sehingga membuat Kak Rahma ini emang mencintai bahasa dan juga literasi. Nah, kalau boleh tahu tadi namanya apa Kak yang komunitas? Oh iya, komunitasnya namanya Komunitas Peduli Bergerak. Oh, Komunitas Peduli Bergerak. Betul. Itu di dalamnya itu ada siapa aja dan ngapain aja sih Kak kalau boleh tahu? Oke, baik. Jadi di dalamnya merupakan sebuah komunitas yang isinya pemuda-pemudi, entah itu dari perguruan tinggi atau sudah bekerja dan lain sebagainya. Hal-hal yang biasa kita lakukan biasanya kita akan mengajar setiap hari sore, setiap minggu sore begitu. Selanjutnya mengajar
mengajar apa saja seperti mata pelajaran untuk anak-anak di 2 desa namanya Malangan dan juga Magersari. Sementara untuk minggu paginya kami itu membuka lapak baca untuk peningkatan literasi seperti itu. Berarti cara yang sudah dilakukan Kak Rahma beserta tim ya tentunya yang sudah lakukan untuk meningkatkan literasi, salah satunya dengan komunitas peduli bergerak seperti itu. Nah, balik lagi nih Kak ke pemilihan duta bahasa gitu ya. Sekarang kan Kakak sudah menjadi juara. Ada nggak sih Kak saat proses pemilihan duta bahasa itu tantangan terberat yang Kak Rahma itu hadapi tuh ada apa sih gitu? Oh ya, baik. Sebenarnya buat teman-teman juga ini barangkali cerita ini bisa menjadi inspirasi ya apabila ingin menjadi duta bahasa dan lain sebagainya. Tantangan sebenarnya ada dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita mampu melawan diri kita sendiri, memperluas zona nyaman kita. Karena sebenarnya kita tidak perlu kok melulu keluar dari zona nyaman. Yang kita perlu adalah memperluas zona nyaman itu sendiri begitu. Dan bagaimana cara kita untuk berjuang, berusaha dan lain sebagainya. Dulu saat sebelum menjadi duta bahasa itu kurang lebih terdapat 150 lebih peserta dari kabupaten dan juga kota yang berbeda tentunya. Selanjutnya kami melewati proses wawancara, administrasi juga sampai akhirnya di malam penganugerahan dinobatkanlah duta bahasa di situ. Nah, sebenarnya yang menantang ya Kak ya. Kami itu diminta untuk membuat suatu program yang bermanfaat khususnya dalam bidang kebahasaan dan juga kesastraan. Nah, saat itu saya membuat sebuah program namanya adalah Aksa Braille. Betul. Jadi itu merupakan sebuah kartu, singkatnya itu sebuah kartu yang terdapat aksara Jawa seperti biasa, tetapi bedanya aksara Jawa ini bisa diraba oleh teman-teman tunanetra begitu. Jadi selain dari aksara Jawanya di bawah ada huruf Braille yang titik-titik itu. Karena kalau misalkan alfabet itu kan sudah ada huruf Braille-nya ya Kak ya. Betul. Tapi aksara Jawa itu belum ada atau kalaupun ada tidak terlalu sering. Jadi dikembangkanlah Aksa Braille saat itu. Saya juga sudah ke SLB Banjarnegara dan juga beberapa SLB di Kota Magelang dan Temanggung saat itu. Wah keren banget ya cerita dari Kak Rahma ini yang sudah mempunyai menciptakan program yang sangat-sangat inovatif gitu ya Kak. Kalau boleh tahu sekarang programnya masih itu udah digunakan secara umum atau gimana itu Kak? Nah, ini dalam tahap perluasan. Jadi kami bersama dengan tim dan juga teman-teman duta bahasa yang lain masih terus mengembangkannya gitu. Dan mudah-mudahan ya Kak ya besok ketika program ini makin berkembang juga bisa makin banyak gitu sekolah yang menjadi mitra. Semoga hasil dari program Kak Rahma itu bisa berjalan dengan lancar dan pastinya bermanfaat gitu ya buat teman-teman kita semuanya. Nah selanjutnya nih Kak, setelah menyandang gelar duta bahasa, pastinya kan ada yang berubah nih. Menurut Kak Rahma itu cara pandang dan juga tanggung jawab Kak Rahma itu jadi berubah nggak sih terhadap bahasa Indonesia dan juga bahasa Jawa? Oh iya, ini menarik nih teman-teman. Karena sebenarnya mungkin karena saya dulunya adalah pendidikan bahasa dan sastra Indonesia jadi mungkin cara pandangnya tidak terlalu berubah, tapi barangkali makin berkembang begitu. Dan untuk menjaga bahasa Indonesia, ini tanggung jawabnya makin terasa ketika jadi duta bahasa gitu. Pastinya. Terutama bagi teman-teman yang sekarang Gen Z apalagi yang kerap kali menggunakan campur kode dan lain sebagainya. Mungkin nanti juga kita akan bahas dan bagaimana kita nanti akan mengenalkan bahasa Indonesia di lingkungan kita sehari-hari. Misalkan contoh sederhananya caption. Caption ini kan sering banget digunakan sama teman-teman. Tetapi yang menjadi tantangan, teman-teman tahu nggak sih caption itu apa dalam bahasa Indonesia gitu? Iya, tahu ya caption aja gitu ya. Iya, betul. Jadi bahasa Indonesianya caption itu takarir teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan mau nulis caption, nulisnya takarir gitu. Atau podcast yang sekarang sedang dilakukan, itu ada bahasa Indonesianya juga itu Kak. Bahasa Indonesianya adalah siniar. Siniar. Yang jarang diketahui orang itu handset biasanya. Kita sampai lupa bahasa Indonesianya handset itu apa. Handset itu perangkat jemala. Asing gitu ya Kak. Kalau di telinga aku terutama gitu juga masih asing banget sih jujur. Nah, itu dia. Gitu. Jadi cara pandangnya nggak terlalu beda, cuman makin berkembang gitu kayak Kak, pengetahuan dan juga wawasannya pastinya makin membuka
luas gitu ya. Oke. Nah selanjutnya nih Kak, melihat fenomena tadi anak muda yang suka mencampur bahasa asing dan juga dengan bahasa Indonesia. Menurut Kak Rahma itu sesuatu yang keren atau justru mengancam akar budaya kita sendiri nih? Oke, baik. Nah, itu juga biasa disebut dengan campur kode ya. Campur kode ketika kita menyelipkan bahasa lain dalam tuturan kita. Dan sebenarnya ini sering sekali kita dengarkan juga fenomena tersebut, dan fenomena itu beda dengan bilingual ya. Kalau misalkan bilingual kan kita bisa paham dan juga bisa mengerti, bisa menguasai dua bahasa, misalkan bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Tapi kalau campur kode seperti kasus yang telah Kak Sofia tadi jelaskan gitu ya, ketika seseorang menyelipkan nih dalam percakapannya, menyelipkan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dan lain sebagainya di luar dari bahasa yang sedang dituturkannya. Nah sebenarnya ini tergantung konteks juga ya teman-teman, tapi saya rasa itu juga perlahan bisa saja mengancam identitas budaya dan juga bahasa, khususnya bahasa Indonesia, apabila seperti contoh-contoh yang tadi saya paparkan terkait dengan caption, kemudian hashtag ya barangkali, terus podcast dan lain sebagainya yang bahkan tidak tahu bahasa Indonesianya apa, itu justru mengancam eksistensi dan juga identitas budaya dan juga bangsa kita. Karena kembali lagi, apabila kita cinta dengan budaya, cinta dengan bahasa, cinta dengan tanah air, maka kita mestinya menggunakan kalimat-kalimat yang memang ada bahasa Indonesianya gitu. Nah, kalau dari Kak Rahma sendiri pernah nggak sih mengalami campur kode mungkin sebelum menjadi duta bahasa nih, pernah nggak sih kayak gitu? Iya, betul. Itu merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan saya rasa ya. Betul. Karena ya dewasa ini karena kita berkomunikasi dengan berbagai macam orang entah itu misalkan saat di Banjarnegara biasanya menggunakan bahasa ngoko, bahasa ngapak dan lain sebagainya, itu bisa aja kebawa, dan itu sebenarnya nggak masalah apabila itu kita paham situasi. Apabila situasinya formal, maka kita gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya. Dan sebenarnya bahasa tidak sekaku itu, jadi menyesuaikan konteks juga. Dulu saya juga pernah seringkali menggunakan campur kode ya, seperti teman-teman juga, tapi perlahan coba kita hilangkan dulu gitu ya, perlahan-lahan, karena ya itu tidak bisa dibangun dalam sehari semalam begitu ya. Jadi harus melalui proses yang panjang juga gitu. Oke, jadi yang pastinya campur kode itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita ya. Cuman kita harus bisa menempatkan posisi kita saat berbicara dengan orang lain. Apakah kita harus menggunakan formal ataupun yang santai gitu ya Kak? Betul. Oke. Nah selanjutnya nih Kak, buat Sobat TC-TC di rumah mungkin ada yang ingin menguasai bahasa asing selain bahasa Indonesia kan gitu pastinya. Ada nggak sih Kak tips dari Kak Rahma buat Sobat TC-TC yang mau belajar bahasa asing tapi tanpa melupakan atau menomorduakan akar budaya kita sendiri gitu? Nah, oke, buat teman-teman yang hendak belajar bahasa asing dan tanpa menomorduakan bahasa kita tentunya, karena kalau misalkan di bahasa sebenarnya sebelum sampai ke sana ya, kita ada kenal namanya Trigatra Bangun Bahasa. Apa itu Kak? Nah, Trigatra Bangun Bahasa ini merupakan sebuah hal-hal yang sebenarnya hendak dicapai ya terkait dengan kebahasaan. Pertama adalah mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan yang ketiga menguasai bahasa asing. Jadi yang diutamakan tetap bahasa Indonesia nih Kak nih. Nah, untuk bisa menguasai bahasa asing di sini saya juga masih belajar tentunya ya Kak ya. Yang penting agar budaya kita tidak tergerus atas kegiatan kita mengenai pembelajaran bahasa asing dan sebagainya, kita tanamkan rasa cinta dulu nih kepada bahasa kita, kepada identitas diri kita gitu. Dan ketika kita sedang berusaha untuk berbahasa asing, maka kita bisa selipkan hal-hal yang memang menjadi identitas budaya kita. Misalkan dalam pidato bahasa asing kita mengenalkan tentang batik, atau kita mengenalkan tentang budaya-budaya yang ada di Banjarnegara misalkan. Nah itu sebenarnya adalah pengemasan yang sangat baik ya untuk mengomunikasikan hal-hal yang memang hanya bisa terjangkau oleh orang-orang yang mengetahui bahasa Inggris katakanlah. Jadi mereka makin tahu nih kebudayaan dan juga potensi-potensi yang ada di Indonesia ataupun di daerah kita itu seperti apa gitu. Oke, wah tadi boleh dicatat ya tips dari Kak Rahma buat Sobat TC-TC yang mau belajar bahasa asing tapi tanpa melupakan bahasa Indonesia sendiri. Seperti itu, misalnya tetap menyelipkan gitu ya Kak bahasa Indonesia di bahasa asing gitu ya Kak. Oke, jadi untuk stigma itu kita bisa nggak bisa kontrol gitu ya Kak, tapi juga kita bisa mengusahakan apa yang bisa kita usahakan. Dan pastinya
pastinya belajar bahasa asing itu bukan hal yang salah gitu ya Kak. Justru itu baik untuk mengenalkan budaya kita sendiri kepada orang luar dengan bahasa asing tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya nih Kak, sebagai duta bahasa gitu kan, pastinya Kak Rahma itu lebih terstruktur atau tertata ketika berbicara di depan umum. Ada nggak sih Kak tips buat Sobat TC-TC ketika sedang mungkin presentasi atau sedang berbicara di depan banyak orang, gimana sih biar berbicaranya itu terstruktur dan sesuai dengan tata bahasa seperti itu? Oke Kak Sofia, bagus sekali pertanyaannya ya. Nah di sini saya juga sedang belajar juga sebenarnya, tetapi barangkali beberapa tips ini bisa teman-teman coba nih. Jadi yang pertama, usahakan kita sudah siap terlebih dahulu dengan apa yang kita sampaikan. Misalkan kalau kasusnya adalah menjadi pewara atau master of ceremony gitu ya, kita bisa siapkan susunan acaranya seperti apa, kemudian teksnya seperti apa dan lain sebagainya, itu kita siapkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita bisa lakukan latihan nih sebelum sampai ke acara puncak ataupun hari H acaranya gitu. Silakan baca 2-3 kali dan sebagainya. Ketika saya menjadi pewara, biasanya saya selalu meluangkan waktu beberapa kali untuk membaca ulang teks yang telah disusun begitu. Sehingga saat sedang berada di panggung gitu ya, tidak merasa grogi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita merasa kita sudah siap untuk menjalaninya gitu. Tapi terus gimana Kak kalau misalkan suatu ketika kita harus tiba-tiba bicara di depan umum tanpa persiapan, tanpa latihan gitu. Barangkali tiba-tiba ditunjuk. Bener, itu hal kecil yang kayak buat kita tuh deg-degan gitu Kak. Iya, langsung tiba-tiba disuruh berbicara gitu ya. Nah jadi teman-teman tenang aja, intinya yang pertama santai dulu, tarik nafas dulu, dan jangan takut dengan apa yang menjadi pertanyaan, aku tidak bisa menjawab, aku tidak bisa berpikir dan sebagainya. Jangan memiliki stereotip demikian gitu. Justru yang kita bangun adalah hal-hal yang positif. Gimana caranya kita bisa mengemas hal-hal yang memang hendak kita sampaikan begitu. Biasanya cukup letakkan satu ide saja atau satu kalimat saja di awal begitu, kiranya yang ingin kita jawab ini poinnya apa, fokusnya apa. Selanjutnya baru dikembangkan, sehingga kita hanya perlu memikirkan satu kalimat atau 2 kalimat saja gitu ya sebagai ide pokoknya, kemudian kita bisa elaborasikan itu gitu. Oke, wah keren banget nih tips dari Kak Rahma ya buat Sobat TC-TC di rumah yang mungkin sering ngerasa grogi ketika berbicara di depan umum. Nah selanjutnya nih Kak, aku kan udah lihat profil Instagramnya Kak Rahma nih kebetulan sering menjadi MC ya. Oke, nah itu Kak Rahma itu pernah ngerasa grogi saat hari H atau demam panggung gitu nggak sih? Terus itu gimana sih cara mengatasinya? Nah, oke, baik. Grogi ini hal yang wajar pertama teman-teman ya. Grogi adalah hal yang wajar untuk teman-teman jalani barangkali karena justru dengan rasa grogi itu artinya teman-teman itu merasa harus menampilkan yang terbaik gitu. Jadi kadang ada beberapa rasa grogi. Tinggal bagaimana caranya kita mengemas hal tersebut justru menjadi suatu hal yang positif gitu. Dulu yang menjadi grogi barangkali itu saat saya menjadi bilingual MC, kayak MC 2 bahasa gitu, untuk menyambut mahasiswa magang dari First Aster University itu dari Manila, Filipina begitu. Karena itu adalah hal yang baru, biasanya MC-nya pakai bahasa Indonesia begitu. Jadi ada hal grogi di situ. Tapi saya selalu sempatkan waktu terlebih dahulu mungkin beberapa menit sebelum acara untuk kontak dan juga lakukan koordinasi dengan entah itu dengan panitia atau kalau bisa ada waktu ngobrol dengan peserta magang, kita bisa ngobrol gitu ya, supaya kita ngerasa bahwa ini adalah rumah kita gitu, panggung ini adalah milik kita dan kita bisa tampilkan yang terbaik untuk itu gitu. Oke, jadinya grogi itu sangat wajar gitu ya. Betul. Ketika akan berbicara di depan umum, apalagi di depan orang penting dan orang banyak gitu ya. Tinggal gimana kita cara mengatasinya dengan versi masing-masing gitu ya Kak. Sip, betul. Oke, betul banget. Nah selanjutnya setelah sekarang menjadi duta bahasa Jawa Tengah gitu ya Kak, ada nggak sih program kerja atau rencana terdekat dari Kak Rahma atau mungkin dari Kak Rahma sendiri atau bersama tim untuk 1 tahun ke depan seperti itu? Oh iya, baik. Jadi pada 1 tahun ke depan sebagai duta bahasa di sini kebetulan dalam setahun ke depan saya menjadi sekretaris di Ikatan Duta Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Jadi Ikatan Duta Bahasa Provinsi Jawa Tengah atau yang kerap disingkat sebagai IKADUBAS itu merupakan sebuah organisasi yang menghimpun duta bahasa dari generasi yang lalu gitu ya sampai
generasi sekarang untuk mempersiapkan pemilihan duta bahasa di tahun ini, berarti ya tahun 2026. iya, Jadi betul. untuk teman-teman yang barangkali minat daftar gitu ya, bisa mendaftar aja di Duta Bahasa Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Nah, selain itu biasanya untuk rencana kesibukan yang lain kalau Duta Bahasa itu ada penugasan, Kak. Itu Jadi apa? kami biasanya diminta untuk menjadi Master of Ceremony atau pewaras, selanjutnya mengisi materi juga. Belum lama ini saya bersama dengan dua rekan saya mengisi materi di SMA se-Kabupaten Grobogan waktu itu. Iya, jadi itu topiknya adalah membaca kritis dan analitis, dihadiri oleh 100 peserta didik dari 10 ke sekolah yang berbeda seperti itu. Jadi Duta Bahasa menjadi pematerinya di situ. Dan untuk kedepannya tentunya akan ada penugasan-penugasan lagi yang dikoordinatori oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Oke, jadi banyak gitu ya Kak tugas-tugas dari seorang duta bahasa gitu ya Kak. Nah, kalau tadi yang di Grobogan itu Kakak berarti pindah-pindah setiap harinya atau gimana? Keliling gitu? Nah, itu kalau misalkan penugasan biasanya dari Balai Bahasa itu open daftar hadir gitu, membuka daftar hadir kiranya siapa yang bisa pada hari tersebut dan sebagainya. Dan tidak hanya di Grobogan ya sebenarnya, memang banyak kabupaten dan juga kota yang dihadiri oleh Balai Bahasa se-Jawa Tengah khususnya. Dan kebetulan saat itu saya kebagian di Grobogan gitu. Dan itu acaranya sekitar berapa dua hari secara luring gitu ya, atau tatap muka. Selanjutnya dilanjutkan beberapa pertemuan secara daring begitu. Jadi tidak hanya berhenti saat tatap muka juga rupanya, tetapi masih berlanjut sampai ke pelatihan daringnya gitu. Oke, kalau pelatihan daring kalau boleh tahu itu gimana Kak? Platform yang digunakan itu di mana aja dan gimana sih sistemnya gitu? Oh iya, jadi saat pelatihan luring, peserta didik itu diberi materi terkait dengan gimana sih caranya membaca kritis dan analitis begitu. Nah, selanjutnya saat daring mereka akan diberi latihan soal dan juga latihan mengerjakan soal-soal dan sebagainya dengan platform Zoom waktu itu. Iya. Selanjutnya untuk mekanismenya nanti dari masing-masing sekolah biasanya akan bergabung melalui Zoom tersebut dalam satu tempat gitu ya. Gurunya menginstruksikan mereka untuk bergabung. Selanjutnya kami dari Duta Bahasa itu akan menyampaikan materi, kemudian memberikan stimulus juga bagi mereka untuk bisa menjawab pertanyaan, selanjutnya untuk bisa memaparkan argumentasinya dan sebagainya. Karena kalau membaca kritis kan nggak bisa satu arah saja ya Kak ya. Betul-betul. Jadi mereka juga harus memberikan umpan balik dan sebagainya sehingga diskusinya juga bisa mengalir gitu. Wah, keren banget gitu ya Kak. Kelihatannya tuh seru banget, aku dengernya kok kayak seru banget jadi ikut di Duta Bahasa gitu ya Kak. Oke, yang terakhir nih Kak, ada nggak sih pesan buat Sobat TC-TC di rumah yang biasanya tuh masih menganggap kalau bahasa itu yang penting nyambung? Itu ada menurut Kak Rahma itu gimana dan apa sih tipsnya gitu? Oh iya, baik. Jadi sebenarnya bahasa itu bukan hanya sekadar kata-kata, bukan hanya sekadar untaian kalimat saja seperti itu, yang penting nyambung gitu ya Kak ya. Tetapi lebih dari itu, bahasa adalah hal-hal yang memang bisa kita komunikasikan kepada orang lain, yang tidak hanya menciptakan kata tapi juga rasa. Karena ketika kita bisa mengkomunikasikan dengan orang lain, maka orang lain tidak hanya bisa mendengarkan tapi juga bisa merasakannya dalam hati gitu. Nah, udah nggak kerasa ya Kak, kita udah ngobrol banyak dari awal sampai akhir bareng Kak Rahma, yang aku dengerinnya itu seru banget perjalanan Kak Rahma menjadi seorang duta bahasa pastinya. Nah, dari perjalanan Kak Rahma ini kita juga belajar bahwa bahasa bukan hanya sekedar alat komunikasi, tapi juga tanggung jawab, identitas, serta jembatan untuk menjaga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Seperti itu. Terima kasih buat Kak Rahma yang sudah bersedia menjadi bintang tamu di podcast kita kali ini. Terima kasih Kak Rahma. Terima kasih juga Kak Sofia sudah undang aku ke sini. Oke, nah buat Sobat TC-TC yang mungkin masih penasaran nih sama Kak Rahma, boleh langsung kunjungin Instagramnya di apa Kak? Username-nya boleh disebutin? Rahma Ade, R-nya ada 2. Oke, nah gak lupa juga buat terima kasih ke Sobat TC-TC di rumah yang sudah bersedia menyaksikan episode rotasi kita kali ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita di Tambara CTC dan juga follow akun rotasi di Spotify. Dan juga buat Sobat TC-TC yang mungkin ada ide konten rotasi selanjutnya, boleh langsung DM ke Instagram kita di @tambara_CTC. Thanks for watching and see you. Bye-bye.